Alhamdulillahilladzi fadhalana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa yutimuna at-ta'am ala hubbihi yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Rawahu Muslim. Puji syukur pada subuh ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh ini kita akan mengkaji sebuah tema of the power of the takdir, bercampur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi di dalam kita berteman dan juga bergaul, di mana ada sebuah namanya traktir ataupun saling mentraktir. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Kenapa? Karena ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, it'amut ta'am, yaitu memberi makan atau mentraktir. Mentraktir ini dalam bentuk umum dan juga dalam bentuk khusus, yaitu yang pertama adalah mentraktir dengan secara umum orang-orang yang kaya ataupun orang-orang yang miskin. Misalnya setiap Jumat ada berbagi makanan dari warung favorit, misalnya setiap Jumat itu kan luar biasa, berkeliling dari masjid-masjid yang lain. Yang masak dapat pahala, yang menganjurkan dapat pahala, apalagi yang memberikan. Itu ada 3 dalam hal ini. Jadi inilah sesuatu yang sangat mudah sekali. Tidak perlu harus ditanya di masjid itu orang kaya atau orang miskin, tidak perlu ditanya, itu repot nanti kan. Jadi itu adalah memberi makan secara umum kepada orang-orang soleh, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wala ya'kulu ta'amaka illa rajulun soleh. Sudah jelas kalau di masjid kita bagikan semuanya orang salah, orang salah. Nah, jadi itu adalah satu teori yang sangat mudah kita untuk berbagi di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga suatu hari Imam Syafi'i ini makan di rumah Imam Malik, di rumah gurunya. Beliau banyak makan, tidak pernah seperti sebelumnya. Ditanya oleh sahabatnya, ya Imam, kenapa kamu saya lihat tadi makannya itu 3 porsi, seperti kita kemarin dan kita tuh sama Aju kali bebek ya, sampai 3 kali nambah ya. Jadi itu adalah apa kata Imam Syafi'i? Karena saya mau makan makanan ini dari yang halal dan untuk kesehatan jasmani saya. Jadi kalau kita makan makanan halal berkualitas, itu penyakit akan hilang. Makan kari bebek bisa untuk asam urat misalnya. Kalau orang jual bebek nanti akan habis bebeknya. Ini hoax. Jadi begitu, sebenarnya makanan itu adalah menyehatkan. Nah ini sudah kita tahu bahwa 4 sehat 6 sempurna ya. Kita pakai bebek 1 gitu. Jadi Bapak, Ibu saudara Rasulullah rahimahullah. Jadi dalam hal ini tidak dibedakan antara orang kaya dan miskin dalam pemberiannya, karena sangat simpel sekali. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mendengarkan sebuah hadis dari Nabi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Malah bukan sebutir, disebut yang ulama itu dengan secuil kurma. Suatu hari datanglah 3 orang meminta-minta ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Aisyah berada di rumah yang ada cuma 3 butir kurma. Coba kita bayangkan, seorang presiden, yaitu King of King, seorang rasul, makanan di rumahnya cuma ada 3 butir kurma. Jadi dia tidak bikin makanan untuk besok. Kita di rumah kita barang itu 3 bulan ke depan udah aman itu, ya kan? Jadi gaji masih, sawit masih, bikin ton panen, ya kan? Kita masih takut itu kalau misalnya ya. Ini kalau saya kasih ini sebulan 1 juta sehari ini habis, itu takut ya habis ya. Pasti banyak sekali. Tapi Rasulullah itu King of King, dia di rumahnya itu ada 3 butir kurma doang, tok. Jadi begitulah pakat kalau dalam bahasa Arabnya itu kan. Jadi ketika itu datang orang minta, dia berikan kurma itu ketiga bijinya, di rumahnya tidak ada tinggal sesuatu kecuali air. Maka Rasulullah SAW itu sering terkadang pulang ke rumah tidak ada makanan yang ingin disantap sudah disedekahkan oleh istrinya. Kalau kita pulang ke rumah nanti pas buka sange nggak ada makanan, misalnya ya, pasti kita piring nanti geram. Jadi itu adalah kesabarannya Rasulullah SAW. Jadi kapan Rasulullah SAW itu kalau tidak ada makanan, ini suami saya berpuasa. Kalau betul nggak ada. Kan di apa? Karena beliau adalah orang yang ajwad nas, orang yang sangat pemurah. Datang orang kasih, datang orang kasih, datang orang kasih. Sehingga tidak ada apa yang dikasih nggak dihabis. Sehingga 3 butir kurma dikasihlah kepada orang, anaknya 2, ibunya 1. Dilihat sama Aisyah, dikasihlah kurma sama ibunya ini sama anaknya yang satu, yang satu lagi 1. Yang 1 ingin dimakan oleh ibunya, nangis anak. Jadi lalu ibunya kasih lagi kurma ini kepada anaknya, sehingga ibunya nggak makan. Pulanglah Rasulullah SAW, lalu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Nabi? Innallaha arhamu biki min hadzal ummi liwaladi. Allah Ta'ala itu lebih sayang kepada orang yang bersedekah 3 butir kurma ini, kata Nabi, dari seorang ibu kepada anak. Coba kita bandingkan, sayang ibu kepada anaknya, mau dimakan sudah di mulutnya, dikeluarkan lagi bagi untuk anak. Allah lebih sayang kepada orang-orang yang mau berbagi tersebut. Jadi kan Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu membantu saudaranya selama dia masih membantu saudara. Jadi misalnya hari ini kita bikin opor ayam, maka ayam itu akan kita opor ke beberapa rumah. Jadi mudah sekali. Besok ada opor bebek, dioporlah bebek ke rumah saya. Tiba-tiba di rumah sudah datang hari bebek sore ini. Surun tudkhiluhu fi qulubin nas, kata Nabi. Sebaik-baik amal itu adalah kebahagiaan yang kita berikan kepada orang. Jadi baik dia kaya, dia senang menerima hadiah. Ya kan? Tiba-tiba Allah datang nanti ke rumah 1 kilo, beras 1 karung, kan? Uang 1 juta, kan enak. Jadi istilahnya namanya secara ini kan, ketika tiba-tiba. Kalau istilah kita itu rezeki nomblok. Jadi itu adalah hal yang sangat mulia, muslim rahimahullah. Kita bisa memberi, berbagi, tidak mesti ditunggu kaya dulu, tidak mesti ditunggu banyak dulu. Yaitu ciri-ciri orang bertakwa itu adalah dalam Al-Quran surah Al-Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Susah, senang, dia tetap selalu berinfak. Jadi dia itu yunfaq alaihi. Maka berinfaklah, Allah akan memberikan kepada lebih banyak lagi. Jadi barat keran air, kalau dia keluarnya itu sedikit, kerannya itu sudah dicampur, maka akan pecah keran yang 1 itu karena sedikit dari keluarnya. Pecahnya dari mana? Asam uratnya kambuh, asam lambungnya nggak sembuh-sembuh kan, kemudian jantungnya ronel kan. Tanggung sekali berobat 100 juta, 30 juta, nanti pecah baterainya kan. Jadi kadang-kadang orang-orang yang sering bersedekah ini enggak dengan sengaja begitu lewat di pajak ada orang minta 1.000. Orang jualan itu kadang-kadang ada 20 orang 40 ribu sehari, sebulan udah 1.200.000 kan. Jadi itu adalah mungkinlah mereka dari sedikit, maka tidak harus kita programkan yaitu memberi makan itu dengan banyak, tetapi adalah 1 bungkus nasi, 1
butir kurma istilahnya, ataupun satu air timur di sore hari, kita bisa berbagi. Maka itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkatan ketiga yaitu mamfatarasa iman, orang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka mendapat pahala seperti pahala puasa orang tersebut. Bapak mendapat pahala puasa 100 orang, berarti 100.000 yaitu pahala yang diberikan Allah. Karena kalau pahala amal yang lain di bulan puasa ini yaitu dilipat gandakan Allah, tapi puasa lipat gandanya tidak disebutkan Allah. As-shaumu li wa ana ajizu bi, puasa untuk saya kata Allah, saya yang membalas. Sedekah sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa ini memberi makan kepada orang yang berpuasa, itu beribu-ribu kali lipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita praktekkan bahwa para rahimahullah, sore nanti pergi ke pajak, pergi membeli kue, bungkuskan kue 3 potong, kemudian juga beli air timah dan dibuat di rumah, bagikan kepada tetangga. Itu dimulai dari diri kita masing-masing. Ibda binafsi, mulai dari diri kita. Summa mataul, kemudian dari keluarga kita, kemudian dari tetangga-tetangga kita yang ada di samping, yang ada di depan, yang mereka misalnya tidak ada lagi orang miskin, jadi berkelilinglah kita pergi ke tempat-tempat yang kurang mampu itu sore hari. Apalagi kalau sekarang ibu-ibu itu paling senang dikasih hadiah minyak goreng, kan? Nah, sampai kemarin disuruh rebus lah, ya, terus lagi menggoreng marah itu, kan? Demo juga disuruh merebus kan, karena goreng-goreng itu kalau nggak ada nggak enak. Nah, jadi bapak-bapak ini nanyanya bukan hanya rebus ubi, rebus jagung, tapi goreng pisang, gitu kan? Nah, kalau berbuka belum ada gorengan, belum sodak rasanya, kan? Jadi Bapak rahimahullah, karena kita di bulan puasa ini adalah program untuk qillatul ta'am, sedikit maka makanan. Begitu berbuka itu kata Nabi, yang dianjurkan adalah dengan 3 butir kurma. Kalau nggak ada 3 butir kurma, maka dengan kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada, dengan air. Nggak dianjurkan yang manis-manis. Nah, kita kadang-kadang berbalik, minum air timur itu sampai 3 gelas. Kemudian kue, goreng pisang, kemudian opor gajah, kan? Jadi kemudian tambah lagi kolak, dimakanlah sekaligus. Nanti begitu mau tarawih, sudah innalillah. Dasar lagi itu adalah overdosis namanya, kalau sudah kedokteran. Dimakan semua, opor semua. Akhirnya tidak bisa lagi bangun. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan 3 butir kurma, lalu salat jamaah. Jadi begitulah yang dianjurkan. Nanti selesai itu barulah ronde kedua. Pulang tarawih nanti baru ronde ketiga. Sudah beras dendam tak apa-apa itu. Nah, kalau mau menghabiskan pola 3 piring habis kalah. Ada itu waktunya. Bapak, ibu-ibu sekalian rahimahullah, kemudian wa mut'imul ji'an, dan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah tingkat yang keempat, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu, memberi makan kepada orang-orang yang kurang ekonominya, yang mana mereka tidak harus meminta-minta, tapi nampak di wajahnya itu wajah susah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat wajah di masjid ini banyak wajah-wajah senang semua dia. Nah, tapi kalau kita di masjid lain kadang nampak ini susah semua itu. Jadi itu. Jadi wajahnya aja nampak, apalagi gayanya. Begitu juga pakaian Bapak Ibu rahimahullah. Nanti hari ini berikan baju satu, kasih sama orang saleh, dia pakai sembahyang. Nah, jadi jangan kita membeli baju untuk kita saja, di baju itu lebih, ya kan? Nah, apalagi kalau kita seorang tentang kali dia bulan, tapi tidak orang kasih baju satu, 30 Ramadan 30 baju. Jadi ada ustaz itu tiap hari ganti baju, kenapa jamaah ada kasih? Nah, itu misalnya, bukan harus demikian. Itu juga termasuk dalam hadis kursi itu, saya lapar katanya. Allah menyebutkan di situ kan, kecuali orang yang memberi makan saya, dan saya itu telanjang kecuali orang yang memberi pakaian kepada saya. Dan itu adalah orang-orang yang gemar untuk berbagi dengan orang lain, sehingga
Bapak Ibu rahimahumullah, nanti di hari kiamat barang siapa yang memberi makanan satu orang makan, Allah jauhkan darinya 70 parit dari api neraka. Yaitu 70 parit itu, satu parit itu jaraknya 500 km perjalanan. Nah, ini adalah dalam hadis Tabrani. Dalam hadis Tabrani disebutkan satu orang saja kita beri makan orang susah itu, maka 70 tahun atau 500 tahun perjalanan dijauhkan kita dari api neraka. Itulah fungsi dari sedekah Bapak Ibu rahimahullah, dan juga fungsi dari memberi makan itu menjauhkan kita dari api neraka. Begitu kita jauh dari api neraka, maka kita akan dekat dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yaitu kajian subuh pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Di pertanyaan keadaannya, karena ini terus ya, ada apa yang bertanya? Ini tinggal praktek aja ya. Dipraktekkan ya. Jadi sudah banyak kali ilmu ya, dipraktekkan. Hari ini praktek memberi makan. Jadi besok praktek bersedekah. Jadi setiap hari itu ada pembaharuan dalam kehidupan orang beriman. Orang beriman itu tidak itu aja. Datang puasa dia berbagi makanan. Datang nanti habis Ramadan dia membuat sesuatu yang lain. Jadi sehingga setiap yang kita programkan itu akan menjadi amal jariah yang kita nanti akan tuai hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.